salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin, guru-guru kami sekalian, jamaah salat maghrib majelis pengajian Masjid Jami yang mulia, puji senantiasa pada Allah Azza wa Jalla, selawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kembali pengajian kita dalam kajian kitab Tafsir Khazin. Sehubungan dengan yang disampaikan oleh pengurus masjid, juga berkaitan dengan menyongsong Idul Adha, ya, ibadah kurban. Malam ini kita membahas tafsir ayat yang bicara tentang perintah berkurban di dalam ajaran agama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat Allah yang sangat banyak. Al-Kautsar juga diberi makna sumur Al-Kautsar. Bukan meruning ke maksud? Ya, mik. Ya, biar nak tak ke. Select. Tes ya. Baik, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Dalam ayat ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat inna yang artinya sesungguhnya kami. Kenapa Allah menyebut kami? Baik. Tes 1 2. Ya. Baik, kenapa Allah menyebutkan kami? Yang pertama ini untuk memuliakan bahasa. Jadi saat Allah menyebutkan kami, yang dipastikan bukan menunjukkan kepada banyak yang berbicara, karena Allah hanya satu. Disebut kami bukan berarti rame-rame, tapi kemuliaan berbahasa. Maka orang yang menyebutkan kami walau dia sendiri itu memuliakan bahasa, bukan menunjukkan rame-rame. Dan juga bukan menunjukkan banyaknya pemilik. Mesti tanya nyan supo mato. Tak tu oleh tanya, yang kenyan mato tanya. Oh dah siat. Oh be, han berah mato tanya. Kau nai ji. Tai khun ke tanya memuliakan, bukan artinya milik rame-rame. Makanya tajik kopi bak kedai kita tanya, tak payah bayar nak. Mereka hana bayar, pan je kopi bak kedai kita tanya, nak bayar. Hai bayar silong kopi kedai kita tanya, betul kedai kita tanya kan nak payah bayar. Itu menunjukkan bahawa istilah getanya kita bukan sebagai pemilik rame-rame. Ketika Allah menyebutkan kami memberikan engkau hai Muhammad nikmat yang sangat banyak, kami pun bukan berarti rame, tapi kemuliaan berbahasa. Yang kedua, Allah memberikan nikmat ini disebutkan kepada Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh nikmat di dalam syurga kelak. Maka diberi makna Al-Kautsar di sini adalah nahrun fil jannati a'tahullahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu sungai di dalam syurga yang Allah memberinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bersifat pasti karena Nabi adalah yang sudah dijamin Allah tempatkan di dalam syurga nanti. Sehingga
Kausar ini diberi makna sebagai sungai. Orang katanya nah salah sebut bacut wataikeun sumur kal kausar. Jadi kanyan kan hina hidup kalimat sumur al kausar, bukan kal kausar, tapi al kausar, karena ka ini kalimat di belakang. Inna a'tainaka al kausar. Jadi namanya adalah Al-Kausar, bukan Kal-Kausar. Ini salah menyebutkan. Yang benar Al-Kausar. Lalu makna lain daripada Al-Kausar, ya kalau dilihat dalam terjemah, nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak disebut Al-Kausar. Ada yang mengatakan dari kata kasirah. Kasirah artinya banyak. Ya. Jadi Al-Kausar artinya nikmat yang sangat banyak. Dan nikmat yang sangat banyak itu qila, maknanya juga Al-Quranul Azim. Tapi pegah nikmat yang paling banyak yaitu Al-Quranul Azim. Maka Al-Quranul Azim adalah nikmat yang paling banyak. Kenapa Al-Quran nikmat yang paling banyak? Al-Quran membawa agama Islam. Islam kan nikmat yang paling banyak. Al-Quran membawa iman, iman nikmat yang paling banyak. Al-Quran membawa tauhid, nikmat yang paling banyak. Al-Quran membawa syariat, Al-Quran membawa peradaban, ini nikmat yang paling banyak. Jadi kalau disebut Al-Quran sudah include, sudah mencakup, sudah syumul, sudah masuk makna-makna yang lain. Semuanya itu masuk dalam makna Al-Kausar, ya. Dan Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka Al-Quran sebagai nikmat yang paling banyak, juga sekaligus hadirnya Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling banyak. Karena hadirnya Nabi Muhammad menyebarkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan ajaran Nabi Muhammad. Yang kehinan mu putar-putar aju hinan. Ba akidah, ba ibadah, ya, ba Nabi Muhammad, ba Al-Quran. Maka Allah mengatakan kepadamu, hai Muhammad, sungguh telah kami berikan nikmat yang paling banyak. Wataikeun kepada Nabi Muhammad, itanyo umat Nabi Muhammad juga merasakan nikmat ini. Karena Nabi Muhammad gehantarkan nikmat Allah kepada kitanya oleh beliau. Kabareh mik mana sih? Kira juga selesai. Ya. Baik. Waqila, makna lain daripada Al-Kausar adalah huwan nubuwah, yaitu hadirnya nabi, kenabian tadi. Adanya nabi, adanya ajaran agama. Adanya ajaran agama sehingga adanya kitab suci. Itulah Al-Quran tadi. Jadi tidak bisa dipisahkan. Juga makna lain adalah Alkitab, sama Al-Quran maksudnya. Wal hikmah, ilmu. Jadi nikmat yang paling banyak juga maknanya ilmu. Kita mendapatkan ilmu, itu sudah merupakan nikmat. Bahkan ilmu adalah nikmat spiritual yang paling banyak. Maka orang tidak hanya kenyang karena makan. Orang kenyang bukan hanya karena pajuh sia kameng. Orang kenyang bukan hanya karena pajuh mi udeng. Tapi orang kenyang juga karena banyaknya mengkonsumsi ilmu pengetahuan. Itamang ilmu dalam jiwa itu juga sebuah kekenyangan. Maka kita berkenyang-kenyanglah, bukan hanya dengan makanan, tapi juga dengan ilmu. Butrau tidak pajuh ilmu. Disebut dengan makanan rohani. Kalau yang kita makan, yang kita konsumsi disebut makanan jasmani, yang kita pahami, yang kita ketahui, itu disebut dengan makanan ruhani, makanan jiwa. Maka orang hana ilmu itu kosong rohaninya. Walaupun saya olahraga, bukan hanya olahraga, tapi juga perlu olah jiwa. Ya, olahraga untuk sehat badan. Maksud dengan le tak tahu olahraganya, tetap hancarong ditanya olahraga sagai. Yang ilmu ke hana,
maka olah jiwa juga penting, sehingga digandengkan olahraga dan olah jiwa. Baik, waqila, makna lain daripada Al-Kautsar, yaitu kita menjadi umat Nabi Muhammad. Yang nikmat yang paling lewat, dia ke umat Nabi Muhammad merupakan nikmat bagi kita yang kita rasakan. Karena katanya boleh jadi kepujit kan ke umat Nabi. Masa katanya kepujit ke Abu Lahab boy dua. Kan sah sih. Hana kepegat oleh Allah tanya Abu Lahab boy dua. Kepegat ke umat Nabi Muhammad. Nikmat. Gebuhnan ni'matul ijad wa ni'matul imdad dalam tauhid. Nikmat Allah menjadikan kita yang pertama menjadi manusia. Satu nikmat ijad. Yang kedua, nikmat kita dijadikan manusia sebagai umat Nabi Muhammad. Nikmat iaitu nikmat. Ini juga makna Al-Kautsar. Waqila, makna lain daripada Al-Kautsar adalah al-khairul kasiru, kebaikan yang tiada tara, kebaikan yang sangat banyak sekali. Semua yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita gunakan, yang kita pakai, kita hanya semata-mata sebagai konsumen nikmat Allah. Ngui saja-saja tanya, pegat seput tanya. Ate kada apa je bu yang pegat Allah. Lihat apa je bu benangkut engkau pegat Allah. Pokoknya kita sebagai konsumen tulen, pemakai semata-mata, bukan produsen. Hana Allah Ta'ala hanya nak hawa kengkut kau pegat kelau ke ber. Hana khun lagi an Allah. Yang hawa kau je bu kan, kau pulang pade, kau dep pade kelau, kau pegat pade, ndak juga. Jadi kita semata-mata sebagai konsumen dan Allah sebagai, ya istilahnya kalau boleh kita gunakan istilah, ya yang memproduk, Allah Ta'ala sebagai produsen, artinya yang menciptakan, memberi. Gubi saja katanya, pre tek tok, peribu, perukok biasanya. Ya. Kama fassarahu Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Abbas demikian menguraikan di dalam tafsirnya Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Ya, bahwa Al-Kautsar al-khairul kasirul ladzi a'tahu Allahu iyyahu. Yang dimaksud dengan Al-Kautsar dalam ayat ini, inna a'tainakal kautsar, adalah kebaikan yang sangat banyak yang kita peroleh, yang hanya itu ada darinya. Maksudnya dari Allah saja, tidak dari yang lain. Karena banyaknya nikmat yang kita peroleh, maka dilanjutkan firman oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk menyembah Tuhanmu, wanhar, dan bernaharlah, pakai ha tebal, nahar, berleherlah. Leher artinya koh takulah. Jadi kurban maksudnya. Jadi Allah menyuruh kita salat. Fasalli li rabbika. Apakah makna fasalli ini berselawat atau makna fasalli di sini salat? Ya, dilihat dalam bahasanya. Sekiranya fasalli maknanya selawat, kedepannya adalah nabi. Fasalli li nabiyika, berselawatlah kepada nabi. Berarti kan sallinya selawat artinya. Menyo di sini fasalli li rabbika, berarti tidak berselawat kepada kita tidak mungkin berselawat kepada Allah dalam istilah selawat kepada nabi, tapi kepada Allah namanya salat. Jadi akar kata sama. Dari kata salah itu selawat juga ya salah. Salat juga salah, cuman dilihat di mana letak kalimat itu. Fasalli li rabbika, menunjukkan salatlah menghadap Tuhanmu, bukan salat menghadap Nabi, kan tidak mungkin. Berselawat kepada Nabi, bukan berselawat kepada Allah. Berarti kalimat fasalli li rabbika adalah hubungan kita dengan Allah dalam bentuk prosesi salat. Wanhar, dan kamu bernaharlah.
berkurbanlah, memotonglah, koh takulah. Kulimo kan kurang. Jadi kalimat ini diperintahkan oleh Allah secara beriring, secara bergandengan. Yang pertama perintah salat, yang kedua perintah berkurban. Jika dimaksudkan bahwa salat di sini salat yang berkaitan dengan kurban, berarti salat di sini adalah salat hari raya kurban. Karena berkaitan dengan kurban. Yang kedua, kalau ada salat hari raya, lalu ada kurban, dilihat pola kalimat. Mana duluan disebutkan? Fasalli, lebih dulu disebutkan. Salatlah kamu, wanhar, kemudian berkurbanlah. Maka dibuat hukum. Salat hari raya dilakukan sebelum berkurban. Atau kita balik. Berkurban, koh taku, dilakukan setelah salat. Inilah maka pada hari raya Idul Adha belum boleh memulai koh taku sebelum kita salat dulu. Maksudnya perintahnya salat dulu. Kenapa diperintahkan salat dulu kemudian berkurban? Karena salat hubungan dengan Allah diutamakan. Wanhar di samping hubungan dengan Allah juga, tapi manfaatnya untuk manusia. Salat nyan fikir ke Allah. Kurban fikir ke manusia. Gato oleh Allah. Prioritaskan fikir ke Allah. Berawai fikir urusan dengan Allah. Duduk lanjutkan fikir dengan manusia. Maka ini sebagai pelajaran bahwa melakukan yang berhubungan dengan Allah itu diutamakan dengan yang berhubungan sesama manusia. Tapi awalnya oleh nyo ke dasar-dasar lagi nyo berarti miona urusan dengan manusia. Aja tak pending tapi fikir urusan Allah lain untuk tak pegah lain kan untuk tak fikir semayang le mesti diprioritaskan. Nyan kekalan dari segi susunan kalimat. Awal fasalli, kemudian wanhat. Maka potong kurban dilakukan setelah urusan salat. Saya ada catatan yang saya lihat dari kitab lain ya. Disebutkan bahwa dalam kitab yang lain itu dikatakan bahwa kenapa di sini disebutkan hanya dua, pakan dua atau disebutkan fasalli dan wanhat. Padahal perintah Allah kan nyantok dua. Kan jahat perintah Allah. Maka dua disebutkan. Pun disebut sinan. Fasalli ini adalah simbol hubungan manusia dengan Allah. Dalam bentuk non-materi. Jadi katanya tak berhubungan dengan Allah. Terhubung dengan Allah. Hanya urusan dengan materi. Sebab Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Allah hanya menyuruh kita beribadat. Itu pun bukan kebutuhan Allah. Maksudnya pertanyaan. Allah hanya perlu sapu abak tanya. Allah hanya perlu makanan. Allah hanya perlu minuman. Karena Allah tidak makan, tidak minum. Nah orang pegah. Man putra si Allah perlu abak tanya. Allah perlu tanya tak ibadat. Nyan pi mentang salah. Jawabannya. Allah perlu tanya tak ibadat ke Allah. Itu pun masih salah kalimat. Kalau itu pernyataan seolah Allah butuh ibadah kita. Tantang pakan Allah Ta'ala sedih. Iban sedih hana itu mah, sedih hilung hana itu mah hanya sebab hilung perlu itu mah. Nyan batik kau kepada makhluk ulam membutuhkan. Jadi Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Tapi Allah memerintahkan kita beribadah. Kepentingan ibadah, kepentingan getanya. Sementara Allah tidak berkepentingan apapun. Sebab jika seorang pun tidak mau beribadah, pun Allah tetap Allah. Kengkel lagi kitanya manusia. Itanya manusia butuh kepada orang lain dengan perintah-perintah. Pak Kesi butuh kepada warga. Pu yang kepegah lipat kesi, warga bui pubut supaya nayum kesi. Menyo hanai pubut, kesi hanai bohyum.
menyo Allah Ta'ala gui wa ibadah kepada kitanya. Jika kitanya hana tatim ibadah, Allah tetap sama zid, maha kuasa zid, maha agung zid. Oleh karena itu maka fasalli diutamakan di sini sebagai simbol bahwa kita manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita berikan sesuatu pun kepada Allah, karena Allah tidak membutuhkan itu. Tak ibadahnya kebutuhan rote, kan kebutuhan dan kepentingan Allah. Terikat hanya hubungan dengan Allah dengan hana sesuatu yang tabi ke Allah. Kan tapu hana tabi ke Allah dia. Tapu dan tabi. Sebab Allah yang memberi, kita yang menerima. Tidak ada kausalitas. Hubungan kita dengan Allah tidak ada kausalitas. Hana timbal balik. Sebab Allah gubi ke kitanya tanpa tanya tabi ke Allah. Gubi tabi, gubi tabi. Mau kurang hana ibadat pi gubi, pulang ke ibadat. Yang menunjukkan bahwa kita penerima semata-mata. Wanhar, yang kedua, hubungan sesama manusia Allah perintahkan melalui kurban. Kurbannya barang, kurbannya materi, kurbannya benda, supaya kitanya berhubungan dengan urang, dengan manusia, terikat dengan pemberian barang. Nyan urang god. Jadi menyotana megat dengan urang, kita berinteraksi yang bagus sesama manusia, dibuat dalam bentuk memberi sesuatu. Han madang ngombe salim. Pun ibi kerana hai hana man salim sagai ibi. Oh yang koma. Han madang ngombe ibi salim man hubungan tayo dengan manusia. Benar sesuatu yang tak berikan dalam bentuk memindahkan barang. Tabi kurban berarti memberi kasih sayang melalui barang. Tabi jakut memberi sesuatu pada manusia melalui barang. Tabi sedekah melalui barang. Tabi hibah penyerahan milik barang. Tabi wakaf barang zid. Jadi han madangan bibi salim menyamenan mengagat hubungan han madangan bibi salim. Maka disebutkan dalam hadis tahaddau tahabbu. Jika kamu saling memberi, kamu akan merasakan saling menyayangi. Mami saput dan tabi ke gopan ni nak kasih sayang ya, pegah sagai. Pegah sagai. Kurang dengar orang ngot haduan ni, got. Itu oju put manggot, ada je kopi peh ta bayu penting-penting. Mana nak kira got. Ibi kopi ke katanya baru oh berai hai kopi tem bayu. Ya nya tanya kau getak kerap ngan gaknya tejek kedai kopi tiga-tiga culik ego. Anam tho bayu. Nya betih naga hubungan. Nah, jadi supaya kita terhubung, terkonek dengan manusia secara baik, Allah memerintahkan melalui salah satunya, yaitu wanhar, penyembelihan dan pendistribusian barang dalam bentuk kurban. Ya, menang pegat dua. Hablum minallah fasalli, hablum minan nas wanhar. Kemudian kalau fasalli dimaksudkan salat Idul Adha, lalu wanhar adalah potong kurban, maka jumlahnya berimbang. Berapa lama, berapa banyak kita setiap tahun salat Idul Adha? Idul Adha hitun badung go 3. Mangan imbang, kita berkurban juga sekali balan. Jadi imbang. Jadi kon salat Idul Adha tiap tahun, lalu kurban si mudik 3 hana imbang. Nah, ini dilihat dari segi kalimat konjunktif yang ahli grammar bahasa Inggris. Artinya kalimat ataf. Sebagaimana disebutkan di awal, maka begitulah hukum yang kedua. Fasalli li rabbika. Apa hukum salat sunat Idul Adha? Sunat. Apa hukum berkurban? Sunat juga. Maka kena pegah oleh Allah. Sebagaimana kamu rajin salat Idul Adha, maka juga kamu sama rajinnya dengan berkurban. Karena kalimat konjunktif, kalimat yang menggunakan kata ataf.
huruf ataf, wawul atfi. Nah, cuman beda ji. Kalau fasalli hana dikaitkan dengan kemampuan. Hai tanya mandu urang semayang raya karena hana habis peng. Menyewan har dikaitkan dengan sa'ah, keluasan. Sehingga hadis Nabi, mangkana lahu sa'atun, siapa yang ada keluasan, maksudnya nak keluasan kemudahan, nak lebih rezeki kan, maka dia jika tidak berkurban, walam yudahi fala yaqrubanna musallana, maunya enggak usah salat hari raya sajalah, genep putenalu oleh Nabi. Nyan habah putenalu gepegah so yang hantem sia kurban adijen mejak sembahyang raya be, nyan habah putenalu kon tit berarti han ajak sembahyang raya be salam hom iluh nak kuat sembahyang raya bakon habah anak usi kurban beje kemanan ha pegah me anak usi kurban sembahyang raya ngebijak nyang kon kon menang mufum bahasa betul lagi nyan tapi mufum kon lagi nyan lagi urung mano geharap hat itanyo mesti tajak ba urang undang itanyo pu ke pesta atau apa saja urung po rumah geharap hat itanyo bertajak geharap hat bertajak lalu le itanyo hana tajak dah telefon tu urung po rumah hai urung po rumah nyolong hauri ro na haji lunjak dengan berbagai alasan umam baik menan ni ja hai ni ja lu ngathabran lu harap dro na benar dro ni keno ni ja tajib kuah puat begah kuah ia kuah menanlah apa kata dia kai lu hana lunjak hana pu tapi hana pu lu kirim kado mentang gitu le urang por ma oi lu nyodon hana jak kado baik ni ju nyang kena pegah putra geharapkan benar ja geharapkan kan hana pu lu kirim kado baik lu hana jak don baik kado baik ni kirim kado baik ni kirim amplop baik ni kirim guna pegah putra adik jut bunyi jak mana lu nak urung balik kai lu nan jak anak pu yang penting amplop benar nyam kita bawa macam penyakit. Nah jadi guna pegah bahwa begitulah dia sangat berharap kita hadir ke acaranya sehingga menyohana tajak dengan sengaja sansang ilung baik ni kirim sapu bilung hana kanyai ilung perle drone ni jak baik nak fikir pulain kana pu kirim kado ke tak raya kado baik ilung adik raya tak kado pikanya nak perle menawalah kira-kira mufum daripada sembahyang dengan kurban gekele Nabi getanya tasi kurban menyona kemampuan maka menyona urang sengaja hang siap pada hai mampu ya Rasulullah ilung hana lung si kurban ya sembayang mentaurak baik ilung menyo kata hana si kurbannya yang pas tu sembayang baik tajak pusenalu yang hun pusenalu pusan syah nanti katwa dia pusenalu honton kamu sah pusenalu ya jadi ini bahasa untuk menunjukkan kepada sesuatu yang sifatnya pusenalu honton ya baik menunjukkan bahwa sebagaimana hukum pada salat sunat muakkadah dan demikian pula lah pada berkurban juga hukum sunat muakkadah. Salat tidak dibutuhkan kemampuan karena salat tidak pakai uang, tidak pakai materi, sedangkan wanhar pakai materi. Dalam Hambali, mazhab Hambali, makna fala yaqrubanna musallana itu sangat ditekankan sehingga berkurban bagi yang mampu itu menjadi wajib. Hambali dilihat dalam fikih Madzhabul Arba'ah. Dalam mazhab Syafi'i kalau dia punya kemampuan lalu tidak berkurban memang tidak menjadikan dia mendapatkan sanksi dosa karena hukumnya sunat, tapi dia telah mengabaikan seruan Nabi yang sangat mulia ini. Yang kedua, fasalli, sesuatu yang sifatnya in materi, bukan barang. Wanhar, sesuatu yang sifatnya barang, menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia kita persembahkan dengan dua ini hubungan kita. Hubungan dengan Allah dalam bentuk
Ku tak pegah bunuh ibadah-ibadah kan keperluan Allah, tapi hubungan kita dengan Allah. Demikian juga hubungan dengan manusia itu dalam bentuk dua, yang bukan materi dan yang materi. Hadis lain menyebutkan bahwa orang Islam yang baik adalah it'amut ta'am, yaitu orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Maka berkurban adalah salah satu cara untuk memenuhi it'amut ta'am. Mana Islam yang baik? Jawab Nabi, afsyus salam wa at'imut ta'am, atau wa it'amut ta'am. Islam yang baik adalah yang pertama yang memberi salam, yang kedua yang memberi makanan. Walaupun benar tak pegahan memadang dengan salim mentang untuk hubungan baik dengan gop, kena pegah bahawa jika kamu hanya mampu pada tahap atau pada taraf hanya memberi yang bukan bentuk barang, maka lakukan itu saja. Ilong punya cerita yak bipeng, ilong hanapeng yang long bi salim. Lakukanlah tahap itu saja. Tapi it'amut ta'am diharapkan dalam agama bukan hanya sebatas memberi salam, tapi juga memberi makanan. Maka berkurban salah satu realisasi pemberian dalam bentuk makanan kepada orang Islam. Jadi terlihat bahawa nikmat Allah termasuk juga binatang ternak. Maka binatang ternak itu diberikan untuk kita mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk ibadah kurban. Habis betul? Ya. Al-Kausar, makna lain. Al-fadailul kasirah allati faddala biha ala jami'il khalqi. Yang disebut dengan Al-Kausar bukan hanya sumur Al-Kausar, tapi juga maknanya juga bahwa itu keutamaan yang sangat banyak yang Allah berikan pada semua makhluknya. Al-Kausar gekun. Pu yang gebi ke tanya bak manusia nyan Al-Kausar. Pu yang gebi bak makhluk yang lain Al-Kausar. Kita manusia tidak diberikan sayap, kita tidak bisa terbang, tapi Allah berikan apa yang lain yang bukan sayap, yang kita bisa berpikir. Elang, Allah berikan sayap, tapi elang itu binatang, dia tidak sarjana. Elang tidak berpikir karena dia binatang, cuman dia bisa terbang. Al-Kausar bagi dia punya sayap. Mbak tanya, hana sayap, na pula elam. Yang berbeda-beda oleh Allah supaya memiliki tempat hidup yang berbeda. Daya tahan tubuh gepu beda oleh Allah. Daya tahan tubuh tanya. Itanyo sebagai manusia haik tatun siju. Wate taeh talimbut binai jalimbut. Tabak kasih jiwa. Tapi juga ditanya wate suum haik tatun rit. Maka menyo suum pudep ase ngai le. Menyo dep ase juga perlu suum. Oh deo. Lepi taknya kecok jalimbut. Ikut menojit bet mangat bet apa cek jalimbut, tapi nah jua si umanyan behai datun serba salah tengok. Nah, tapi suhu badan manusia gepu beda daya tahan tubuh manusia dengan makhluk lain. Itanyo menyo siju hae tae luar, tata mau dalam, tatarik jalimbut, takuin mangat hae. Lumo hana lagi aji. Lumo aji lang siju nya ju luar. Menyogubi sama perasaan lumo ngau rương nya lumo tok pintu si ai nem tamang lau serah aku thi luar. Maka ku beda suhu badan dari makhluk. Si binatang lain hana upu ji, si dom hana upu jak-jak geroi. Jadi nyan ku beda putra be tamu rupah sesama makhluk Allah. Nya keun maknya apa? Sesama biskota tidak boleh. Tidak boleh mendahului. Gato rezeki gepurno tanya dari segi fenomena alam. Mandum ka gato ya, cuma tanya sagai merupah. Sebenarnya hanjuk merupah. Menyota jak Medan lu semawe, pokok tak merupah ngelabi-labi teman. Itu kan tak bos. Kenapa ya merupah? Oh teman tanya jak lu semawe kenau gedung. Pokok tak bos kata labi-labi mentang. Jadi hana merupah. Nyo yang kerja kacau kemenan. Urang jauh pun tit ke fitop bos.
Karulah ngau urang bos. Mupeng bicah na tai balik induk. Ha? Urang jak je ke stop labi-labi. Tetap karu ke pekah puna kajak motor, kajak kedai rupanya gedung kadang. Hai kau betul kamu menjak timu tapi lain kamu, pun begah rute kamu hanya no. Jadi salah cok tanya. Kagato ni man Allah. Jak je bos jak to. Long perlan yang ta utro rumah utro bajurung. Hai elherto. Pun salah rat man. Lo kuno humanga kuno jungkat kursi. Bos dan sebagainya. Jadi hana istilah sebenarnya murupah. Cuman dikatanya galak atau yang kai tumeng ligop. Nyan hagai masalah kan. Kai tumeng nikmatnya ligop, ada jiknya katanya. Han, wate pokok tak egop tentang mangat menan. Guru sikula, bagi pikir yang sang mangat je kawak kanto. Nah, le pri le cuti ke mana? Dia urung kanto kadang-kadang mana tai drop ke keun mangsa mangat guru hana masalah. Jadi tanya puai yang gop rasa sang mangat yang mendung padahal sama bila Allah Taala gato rezeki cuman harus proporsional dalam memperolehnya kabeh hote. Jadinya hanya sempat bahas kepada lebih lanjut di sini dulu bahwa nikmat yang banyak yang Allah berikan untuk kita persembahkan kepada Allah dalam bentuk hablum minallah simbol dengan fasalli dan dalam bentuk hablum minan nas simbol dalam bentuk wanhar, maka berkorban itu lebih mengarah kepada hablum minan nas sesama manusia sehingga ente kepegak hukum mangat kitanya harmonis dengan orang sekitar baik sampai tathir rumah hina elok semua leh tathir rumah tak pick up ho tabah lain nyan hana harmonis. Tujuan kurban kepegah mangat harmonis sesama manusia. Yo kan, bak tempat long, leh sia kurban kam pakai pakan. Rupanya leh sia kurban leh mate leh moh kag pick up ke lain. Rupanya kan harmonis je ke karu, berarti salah cara. Nah, kurban untuk mengikat hubungan hablum minan nas, harmonis sesama manusia, maka dilakukanlah dengan cara yang benar, prosedur yang benar. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaat faedah insyaallah yang rinciannya kita bahas pada malam Kamis mendatang secara spesifik masalah kurban ini. Mohon maaf wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.